Misalnya kamu lebih ini udah lama deh pernah dari sini. Nah, jadi yang kalau ayatnya apa dulu? Sebelum ini biasa banget. Ada siapa sama sekali itu ngomong ini sebelumnya ada beberapa kata sampai ngobrol dua kata ngobrol. Dan ada yang siapa sama dia. Saya ini faktor orang sendiri yang bisa juga sudah mulai sejak gara-gara perilaku tak ini yang masalah yang dia sampai gara-gara kejadian yang di asrama aku di Bogor juga jadi apa yang Cek. Lupa sih lah case-nya. Ya gitu lah. Nah, saya nggak tahu tuh jadi saya pikiran saya itu pas kejadian. Halo Ustadz Daus. Iya Pak. Kedengeran suara saya? Iya Pak. Oke, Ustadz Daus saya jadikan ini ya, admin ya. Mas, ya Pak. Saya nggak aktifkan video ya. Nggak apa-apa. Nanti minta tolong di ini aja, presensi sama accept anak-anak. Siap Pak. Thank you Pak. Minta tolong di Admit admit ya Pak, anak-anak Pak. Halo Jamila. Halo Daris. Halo Eca. Halo Tara. Hai Alfa. Nunggu yang lain di accept dulu ya. Oh lain, nggak bisa 1 jam lebih 2 jam. Lu yang kira itu saya nggak bisa kemana. Kalau lu kan kayak bisa tahu saya bisa aku kalau itu tentang apa yang kemarin itu Pak? POY itu lah. Ya, itu lah. Halo Ustadz Daus. Cek Ustadz Daus. Ada jadi kalau mau satu certified sama ini ya termasuk yang senior Halo Ustadz Daus. Halo. Kayaknya emang ada lah biar sertifikat nggak mau sembarangan. Cuman musiknya tuh ada musik kalau di
Define. Kan sampai sini juga. Ada. Baru 7 yang John ya, Ustadz Daus ya? Sir, Alfa, bisa dengar suara saya, Alfa? iya sir. Kata teman-teman saya itu ACC-in katanya. Gimana? ACC. Iya, ACC ini mereka. host-nya Ustadz Daus, bentar ya. Oh ya. Ustadz Daus, masuk Ustadz Daus. Loh, Ustadz Dausnya ngilang. Bentar ya. Kayaknya koneksi deh Ustadz Daus. Dang. Bentar. Oke, halo semua. Salam. Sir, katanya ada yang PW-nya nggak bisa, Jar. Apanya? Ada yang nggak bisa masukin PW-nya. Password. Ayo sir, mulai. Bentar. Peserta 52. Biar cepat sir. Oh ya. Tetap cepat kok. Oke, sudah 55 peserta. Ya 53 lah ya, udah lebih dari separuh. Iya nggak sih? Ya benar. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah siswa-siswiku tercinta, mari kita buka kelas kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Bentar bang, jam berapa yang lewat? Oke, baiklah. Mari kita mulai. Apakah PPT saya terlihat? Oke, guys. Kalau kalian bisa melihat PPT saya, katakan ya atau tulis ya di chat. Ya. Ya. Bisa ya? Oke, baiklah. Mari kita mulai saja. Ya. Orange juice. Pernah nggak sih kalian beli orange juice gitu? Atau es jeruk? Pernah. Nah, Ya. biasanya beli di mana? Di warung Rumah. Satu warung doang apa banyak warung nih yang pernah beli orange juice-nya? di mana-mana. Mana-mana ya? Pernah nggak sih kalian merasa ketika kalian beli orange juice di beda tempat itu, kok rasanya agak beda ya gitu? Dalamnya beda komposisinya. Iya. Beda rasa gitu ya kalau beda tempatnya. Ada yang asem banget gitu kan. Ada yang manis banget gitu kan. Ada yang nggak terlalu asam, nggak terlalu manis gitu ya. Nah, ini sama halnya dengan larutan asam basa. Tiap larutan itu memiliki tingkat keasaman yang berbeda-beda. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari nih bagaimana menentukan tingkat keasaman dari suatu larutan.
Are you ready, guys? Ya, ya. Sir, ada yang nggak bisa masuk, Sir. Ada yang nggak bisa masuk? Iya, katanya PW-nya salah terus. PW-nya saya share dulu ya. Di chat. Jangan nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain. Ya. Haikal. Kenapa Haikal? Passwordnya ini tolong dicek di chat. Tolong di-share ke teman-teman ya. Iya, itu nggak bisa. Masa Katanya nggak bisa? Sir. Salah kode kali. Huruf kapitalnya diperhatikan. Iya, ya Allah. Atau saya share linknya, kalian share ke teman kalian ya. Nah, saya stop sharing dulu ya. Oke. Oke. Nih linknya kalau nggak bisa pakai password dan ID. Ya. Oke, let's continue. Ini sebenarnya sebelumnya di week berapa gitu, 4 atau 5. Udah saya singgung sebelumnya, cuman kita review aja. Halo, cek. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Sir. Tian, coba diaktifin dulu audionya, biar kedengeran suaranya. Ya, gimana Tian? Udah kedengeran suara? Halo Tian. Yang lain suara saya kedengeran ya? Iya. Oke, sip. Iya. Tian diaktifin aja. Nah, parameter untuk menentukan seberapa asam suatu larutan itu disebut dengan pH. Nah, skalanya tuh ini. Bisa dilihat ya gambar di layar ya. Jadi ada skalanya dari 0 sampai 14. Dari 0 sampai 14. Nah, yang menjadi pembatas antara asam dan basa itu skala 7. 0 sampai 14. Skala 7 itu disebut netral. Contohnya siapa? Water. Air ya. Air. Jadi kalau misalnya di bawah 7 itu dia sifatnya asam, acid. Kalau di atas 7 dia basa, base. Nah sekarang, kalau misalkan saya punya HCl, pH-nya bakal sama dengan 7, kurang dari 7, atau lebih dari 7? Kurang dari 7. Kurang dari 7. Kalau misalnya K2CO3, kurang dari apa lebih dari? Atau sama dengan? Kurang dari. Kurang dari juga. Sebutkan contoh senyawa yang pH-nya lebih dari 7. CH3COOH. Wes. CH3COH? Nggak tahu. Asam. CH3COH pH-nya lebih dari 7 apa kurang dari 7? Oh, itu asam ya? Kurang. Kurang ya. Fer, sebutkan contoh NO. senyawa ya. NaOH. Oke, NaOH. dari 7 itu NaOH contohnya ya. NaOH. pH lebih dari 7. Anggi, kenapa Anggi?
Oh ya, Nora izin. Semoga segera dapat kuota. Ya. Anggi kasih satu contoh lagi dong. pH lebih dari 7 itu apa senyawanya? Gak tahu saya. Coba lihat. Yang lain coba perhatikan ya. pH itu skalanya 0 sampai 14. Batas netral itu adalah di 7. Apabila senyawanya memiliki pH kurang dari 7, maka dia bersifat asam. Kalau lebih dari 7, dia bersifat basa. Nah, sekarang berikan satu contoh G. Senyawa yang pH-nya lebih dari 7. Halo Anggi. Ya, Sir. Bentar. Mister, Ya. garam itu asam atau basa? Nah, garam itu di sini. Sir, Ya, Anggi. senyawa PbOH2. PbOH2. Oke. Kenapa dia pH-nya lebih dari 7, Gi? Karena dia basah. Ciri-ciri basa apa? Ada OH-nya. Ada OH-nya, great. Zelia, kasih contoh, Mbak. Kasih contoh pH lebih dari 7 dong. Zelia ada nggak, Zelia? Ada, Sir. Oh ya, kasih contoh, Zelia. Satu Saya aja. nggak tahu, Sir. Nggak tahu. Oke. Nggak ngerti, Sir. Apa asam Anggi sama bisa basa? dibantu pH lebih dari 7 itu senyawa apa? Basa. Basa. Nah, kasih contoh deh, basa. Bebas. Halo? Anis bisa dibantu, Anis. Apa, Sir? KOH, Sir. Oh ya, udah ya hasilnya ya. Apa? KOH. Ya, benar sekali. Gitu ya. Nah, ini pH itu pokoknya dari 0 sampai 14. Oke. Yang batasnya adalah 7. Kurang dari 7, asam. Lebih dari 7, basa. Nah, kenapa sih kok kurang dari 7 itu asam, terus lebih dari 7 itu basa? Sebenarnya pH ini apa maksudnya? Gitu ya. Menyatakan apa sih dia? Si pH ini? What is the meaning of pH? Gitu ya. Ini ada huruf H ini ya. H. Ion yang dihasilkan oleh asam itu ion apa? H+. H+. Nah, pH itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak ion H+ dalam larutan. Kalau secara matematis bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, jadi P ini adalah minus log. Kalau dibalik mencari H+ dari pH, nih. Ya. Nah, sekarang example of question. Nomor 1. Hitunglah pH dari larutan yang memiliki konsentrasi ion H+. Gimana nih caranya ngitungnya? 2. Gimana caranya? Tadi siapa nih? Kalau disuruh mencari pH dari H+, maka pakai rumus yang mana? Kiri atau kanan? Cari pH yang kiri. Pakai A atau B? A. A ya. Nah, tinggal main. Log H+ dimasukkan berapa nih H+-nya? 0,1. 0,01. Min log 0,01 berapa? Coba.
Dua. 2 ya. 2. Yang dari B1. Fer. Woi. 2 dapat dari mana nih, Fer? Minlock 0,01. Menlakukan 0,1 ya, sama dengan 2 gitu. Oke, bisa. Nanti Unlock. kita bahas lebih lanjut. Lock 10 pangkat min 2. Oh ya, jadi main lock 10 pangkat min 2 ya. Dan min 2-nya maju. Sekarang, Ya. next nomor 2 dulu. Hitunglah konsentrasi ion H+ dari larutan yang memiliki pH 3. Berarti pakai rumus yang mana nih? A atau B? B. Rumus B, ya kan? H+ 10 pangkat minus pH-nya berapa? 3. pH-nya 3. Ya udah, berarti ini. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Nyatet dulu, Sir. Oh ya, silakan yang mau nyatet. Dua tuh tempat di mana? Hasilnya Minlock 0,01. Bisa di kalkulator bisa. Nah, ya bisa. Kalau kalian lupa log itu kayak gimana, bisa langsung gitu di kalkulator ya. Kalau kalian punya kalkulator scientific. Nanti UAS boleh pakai kalkulator kok. ketinggalan. Mister, Yes, Zelia. ulangannya gimana? Ulangannya di mana? Gimana? Oh, gimana? Soal. Oh ya, soalnya Soal. silakan kalian mempelajari soal-soal UTS yang kemarin. Plus materi di week setelah UTS. Nah, jadi nanti materinya dari awal, laju reaksi itu ya. Laju reaksi, kesetimbangan kimia, terus asam basa, terus sampai perhitungan pH ini. Yang mudah aja lah, Sir. Ya, tenang. Udah saya sampaikan semua kok. Angkanya jangan aneh, Sir. Udah pernah mengerjakan soal. Sir. Masih nyimpan soal UTS yang kemarin lah. Boleh di-share di Masih. GC Nanti lah. saya share di GC ya. Siap, makasih, Sir. Nanti Sir, rekamannya angkanya- juga saya share di GC juga. Angkanya pakai angka cantik ya, Sir. Hah? Jangan yang koma aneh. Oh, saya usahakan. Kan boleh pakai kalkulator. Kan ada yang nggak bawa kalkulator. Yang gitu nggak bisa ya? pakai Tipsolve. Tipsolve itu kan. Oke, udah selesai ya nyatetnya ya. Nah, sekarang saya mau ngecek dulu di antara kalian yang nggak ngerti perhitungan, yang belum ngerti perhitungan log, bisa angkat tangan. Raise hand. Saya Tian. Angkat tangan. Safira, ya, ayo. Ya, lanjut. Lupa, Zray. Ya, angkat tangan silakan yang lupa. Cuman 15 orang nih, serius? Gimana nih angkat tangannya? Lebih dari 20 nanti kita review. Oke, udah 20 ya. Maaf, lupa. Review dulu logaritma, biar nanti kalian nggak, walaupun pakai kalkulator oke, tapi nggak buta ininya. Basic math-nya. Oke, kita review dulu logaritma. Notasi logaritma. Kalau misalnya saya punya 10 pangkat 2 sama dengan X. Berarti X-nya berapa nih? 2. Safira?
Safira ada? 100. 100. Ada, Sir. Berarti X-nya sama dengan 100 ya? 100. Logaritma itu adalah kalau misalnya kalian punya 10 pangkat berapa supaya hasilnya 100. Nah, untuk mencari X-nya ini, kalian bisa menuliskan 2. log 100. Oke. Kalau kalian punya 10 pangkat X sama dengan 1000, berarti X sama dengan berapa? Log 1000. Log 1000. Gitu ya. Nah, sekarang mengoperasikan lognya nih. Oh, nolnya. Jumlah nolnya benar. Jadi ingat, Sray. Bagus. Jumlah nolnya berarti kalau log 100 itu akan sama dengan log, jadikan 10 pangkat ya pokoknya ya. 10 pangkat 2, berarti log 10 pangkat 2 itu tidak lain hasilnya adalah 100. Duanya ini sendiri. Pangkatnya ya. Berarti kalau misalnya log 1000 berapa nih? 3. Log 10 pangkat 3. Log 10 pangkat 3. Berarti hasil akhirnya 3. 3. Great. Sekarang kalau saya punya log 0,01. Log 10 pangkat min 2 kah? Log 10 pangkat min 2 ya benar. Jadi hasilnya berapa? Min 2. Min 2. Tulis poin. Siapa yang ada pertanyaan? Safira, oke. Pacar. Bisa. Kalau yang di depannya kayak tadi Bang Sar yang ada minnya tuh berarti nanti dikali min gitu kah hasilnya? Iya benar, kali minus. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau yang di depannya ada minus gimana? Min log 0,01. Maka dia hasilnya adalah minus log 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2-nya sendiri itu adalah minus 2. Minus di depan ini masih ada gitu kan. Jadi minus dikali min 2 hasilnya positif 2. Eca, gimana dari penjelasan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Sar. Sudah? Ya, sudah, Sar. Oke, sip. Jadi gitu ya maksudnya ya. Jadi logaritma itu ya cuman kebalikan dari pangkatnya. Tunggu, Sar, tunggu. Oh, mau catat dulu ya, silakan. Ya, dah. Sip. Saya tanya lagi. Logaritma. Ada yang belum ngerti? Silakan angkat tangan. Siapa aja nih ya? Apa, Sir? Yang masih belum ngerti logaritma, silakan angkat tangan. Safira gimana? Insya Allah paham, Sir. Oke. Bisa saya turunkan ya tangannya ya. Nanda Amelia, Amel. Gimana, Mel? Oh, Mel nggak ada suaranya. Ya bisa dijawab, Mel.
Oke, sip. Udah. Junior? Paham, Sir. Sip. Ada Nabila? Iya, Sir. Logaritma? Oke, paham aja. Paham aja. Yaya? Aman? Aman. Ya. Anggi? Enggak aman, Sir. Oke, sip. Enggak aman. Nah, sebelum kita next, masih dengan logaritma dulu. Sir, kalau misalnya log-nya itu adalah 200, berarti gimana dong? Gitu. Kalau dijadikan 10 pangkat, ini jadi berapa nih? 2 kali 10 pangkat 2. Log 2 kali 10 pangkat 2. Pangkatnya berapa? 2. 2, berarti ini sama dengan 2. Masih ada yang belum ya ini ya? Log 2 ini berarti gimana nih? Tambahkan. Tulis saja. Log 2. Gini ya. Sekarang kalau saya punya log 3.000. Ini berapa hasilnya? 3 kali 10 pangkat 3. 3 kali 10 pangkat 3. Good. Terus hasil akhirnya? 3 plus log 3. 3 plus log 3. Sip, great. Kita next ya. Sekarang kita masuk ke yang penerapan logaritma di kimia. Review dulu sebelumnya. Minggu lalu kita udah belajar asam kuat, asam lemah. Perbedaan asam lemah sama asam kuat itu apa sih? Reaksinya. Reaksinya gimana kalau yang lemah? Bolak-balik. Oke, bolak-balik. pH-nya. Kalau yang kuat? Searah. Searah gini ya, kurang lebih kayak gini. Thank you, Ferdi. Ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sih menentukan seberapa asam, tingkat keasaman menggunakan pH dari asam kuat dan asam lemah. Nih, ini dulu. Oke, sekarang yang gambar atas dulu ya, kiri atas ini ya. Dia asam monovalen atau divalen? Monovalen. Ada berapa asam monovalennya? 10. 10. Kalau dia melepaskan semua H+-nya, maka berapa H+ yang terlepas? 10. 10, oke. Monovalen berarti jumlah H+ yang lepas itu sama dengan jumlah asamnya. Sekarang divalen. Melepaskan ion-ion H+-nya. Ada berapa asam divalen di sini? Ada 10. 10. Ketika dia melepas semua ion H+-nya, maka berapa ion H+ yang dihasilkan? 20. Berapa? 20. Oke, berarti bisa kita simpulkan untuk asam kuat, konsentrasi H+ itu sama dengan jumlah valensinya dikali konsentrasi asamnya. Ini ya keterangannya ya. Nah, berarti konsentrasi H+ yang dilepas itu valensi asam tuh bisa 1 untuk monovalen, 2 untuk divalen. Kalau trivalen berapa? 3. 3, sip. Kalau H+ sudah bisa dicari, maka pH-nya juga bisa dihitung dengan rumus yang tadi. Gitu ya.
Bisa dicatat dulu. Contoh sekarang. Sudah dicatat? Belum, Sir. Sudah ya? Sekarang perhatikan contoh berikut. Ketika ada larutan HCl, konsentrasinya 0,001 molar, maka berapa pH-nya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, tentukan dulu HCl ini monovalen, divalen, atau trivalen. HCl apa? Monovalen, divalen, atau trivalen? Mono. Monovalen. Berarti Monovalen. N berapa? Kalau monovalen N-nya berapa berarti? N1. Satu. Berarti konsentrasi H plus-nya? Pakai rumus ini berarti berapa? 1 juga. 1 dikali ini nih 0, MA. MA-nya apa MA? konsentrasi senyawa asam. Konsentrasi senyawa asam. Berarti berapa nih kalau HCl nih? 0,001. 0,001. Berarti konsentrasi H plusnya adalah 0,001 juga. Nah, setelah ketemu H plus, baru kita cari pH-nya berapa. Minus log 0,001. Berapa nih berarti? Min log 3. 10 pangkat min 3. Men log 10 pangkat min 3. Hasilnya? 3, ya. Sekarang kalau misalkan contoh kedua. Contoh lagi ya, misal saya punya H2SO4 0,05 molar. pH-nya berapa nih? Gimana cara nyari pH-nya? Halo? H2SO4. Valensinya berapa? 2 kali 0,05. 2. Berarti konsentrasi H plus-nya berapa? Konsentrasi 2 dikali kali 0,05. Oke, hasilnya berapa? 0,01. 0,1. 0,1. Oke. Berarti terakhir nih pH. Berapa berarti pH-nya? Min log 0,1 berapa nih? 10 pangkat 1. 10 pangkat 1. 1 atau min 1? Pangkat min 1, pangkat min 1. Oh ya. Terus hasil akhirnya berapa? 1. 1. Great. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. No question? Oke. Sekarang siapkan buku kalian. Silakan ditentukan pH-pH-nya. A sampai E. Saya kasih waktu 5 menit ya. Saya kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang.
Sisa 2 menit lagi. Halo Ustaz Daus, masuk. Kalian jangan keluar dulu ya, nanti akan saya screenshot dulu untuk keperluan presensi. Oke, done ya. Oke. Apa kalian dengar suara itu, guys? Time's up. Pilih 2 soal untuk dibahas. 45. 45 ya? Ini ya? Ya ada nomor 4 dulu ya, yang nomor 2 dulu. Kalau mau menentukan pH ClO4, yang ditentuin apa dulu yang pertama kali? N-nya.
N-nya berapa N-nya HCl4 nih? 1. Berarti H plusnya berapa? 0,1. Berapa? 0,1. 1 dikali 0,002 gini kan ya? 0,002. Berarti pH-nya berapa nih? Min log 0,002. Nah, dijadikan 10 pangkat jadi berapa tuh? 2 dikali 10 pangkat minus 3. Minus 3. Oke. Ya udah berarti kan kayak sama kayak tadi kan? Minusnya tetap dulu. Yang log 2 kali 10 pangkat min 3 itu jadinya adalah minus 3 ditambah log berapa? 2. 2. Nah, tinggal dikalikan sama tanda minusnya gini kan? Min ketemu min. Nah, ini jadi min log. Minus log 2. Great. Berarti kalau yang ini gimana yang ini? N-nya berapa? 2. Berarti H plusnya? 2 dikali 0,01. Hasilnya adalah? 0,02. Nah, sama caranya. Berarti pH-nya berapa nih? Jadi berapa kali 10 pangkat berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. Oke. Hasilnya adalah 2 min minus log 2. Sama sih ada pertanyaan? Oke, enggak ya. Nah, sekarang kalau kasusnya kayak gini nih. Ada HCl 0,1 molar 100 ml. Gitu ya. Ditambahkan HCl 0,3 molar 100 ml. Berapa pH campurannya? Nah, gitu. Nah, pertama, kalau ada kasus campuran kayak gini, yang kalian cari apa dulu nih? Ini idea. Mol. Ya, benar. Molnya dulu ya. Tapi sebelum itu, volume total habis dicampurin berarti berapa dong? 200. 200, yes. 100 tambah 100 kan? Gitu ya. Nah, berarti kalau mau nyari pH, kita harus tahu apa sih? Mau nyari pH nih. Kita harus tahu apanya dulu? Konsentrasi H+, ya benar. Gitu kan, konsentrasi H+ baru ketemu pH. Nah, yang challenging di sini adalah bagaimana sih menentukan konsentrasi H+ pada campuran ini. Nah, caranya gimana? Bener kata Ali tadi, yang pertama adalah ini. Cari dulu molnya. Mol masing-masing. Terus dicari mol totalnya, mol total H+ maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita mau konsentrasi, kita tahu molnya, kita tahu volumenya, maka konsentrasi bisa dihitung dengan mol per volume. Sekarang, langkah yang pertama, menentukan konsentrasi H+ pada masing-masing larutan. Larutan kiri, H+-nya berapa? Halo? Sorry, bukan konsentrasi. Mol. Mol H+-nya berapa nih? Halo, guys? Sorry. Putus. Farisha.
Putus sendiri tadi. Oh. Oke ya, kita masuk lanjut lagi. di Discord ya. Kami berfetis berataan. Waktunya belum habis kan nih. Ada yang mau bertanya? Sorry tadi keputus. Kalau masing-masing H+ ya. Berarti tinggal kali aja konsentrasi, kali valensi, kali lagi dengan volume. Jangan lupa volumenya diubah ke liter dulu. Sehingga ini jadi 0,1 liter. 0,1 kali 1. Molnya di sini adalah 0,01 mol. Yang di sini 0,3 kali 0,1 berarti 0,03 mol. Berarti mol totalnya berapa nih? Sebelah kiri 0,01. Sebelah kanan 0,03. Berarti totalnya berapa? 0,04. 4. Sekarang hitung konsentrasi H+. Ini pakai rumus ini nih. 0,04 dibagi berapa? Volumenya berapa setelah dicampur? 200. 200 mili. Kalau jadikan liter jadi apa? 0,2. 0,2. Totalnya berarti 0,4. Hah? 0,2. 2. 2. Nah, habis ketemu ini baru pH sama dengan min-log H+. Sama dengan min-log H+-nya berapa? 0,2. 0,2. Pulpen. Jadikan 2 kali 10 pangkat min 1. 1. Berapa? 1 minus log min 2. Log 2. 2. Dah, Rai. Waktunya habis, Rai. Oh ya. Oke, kita cukupkan sekian dulu ya. Nanti Ya. untuk submit tugas, Google Classroom-nya akan segera saya buat. Nanti kalian bisa upload di situ. Nanti materi untuk UAS sampai pada perhitungan pH asam kuat ketika dicampur. Nah, gitu ya. Materi terakhir ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Sir, Kasih, Sir. yang ini ada, Sir? Apa? Yang ini. Maksudnya yang ini? Siang. Oh, siang. Ada Fer, kalau koneksi internet lancar. Oke. Kabarin aja, Sir, nanti. Ya. Oke, thank you teman-teman. Semuanya bisa keluar dari grup. Dari kelas. Keluar sendiri kan nih, Sir? Ya, bisa kan keluar sendiri kan? Pintunya mana, Sir? Pojok kanan atas. Belok kanan. Oh, oke deh. Free Fire nggak ada pintu. Loh. Oke, see you. Thank you, Sir. Thank you, Jangan lupa Sir. soal UTS. Ya. Sir, ini di record loh. Oke. Iya, di record. Tenang aja.